salah satu festival yang gue sukain banget karena bener-bener film yang dikurasi itu film-film yang anjir ada ya film kayak gini. Iya betul. Baiklah. Kembali lagi di LNF, Lembaga Ngoceh Film. Yes, ini episode yang beda. Kalau biasa kita ngomongin yang general soal film di bioskop, film apa yang lagi rame, topik apa yang lagi rame. Nah, di sini kita akan ngasih rekomendasi kalian buat yang pengen merasakan experience berbeda dan menikmati film, yaitu datanglah ke festival film. Nah, Cinefil. Nah, di sini kita akan nge-share beberapa festival film yang pernah kita datengin dan punya kesan yang cukup mendalam buat kita ya. Masing-masing kayak punya ciri khas. Iya, ada ciri khasnya. Dan kalau kita pulang tuh kita ngerti, oh acara ini dibuat karena ini gitu ya. Kita ngerasain banget kehidupannya. Dan gitu. gue bakal jadi seperti kalian yang nonton ini karena gue belum pernah ke festival, jadi gue akan mencoba mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian ke mereka. Ya. Yang pertama, yang baru aja berlangsung dan cukup rame di. Ini yang paling direkomendasikan ya? Nggak juga sih, nggak ada urutannya. Sebenarnya ini nggak ada urutannya gitu. Cuma ini karena paling hangat aja. Yang terkenal aja gitu. Yang pertama itu ada JAV. Jogja Bukan pakai V ya? Enggak, bukan. Itu mah makanannya Ray. Itu Anjir makanannya gua enggak itu dong. online ya. Lu mah yang Waduh. hak ya lu mah. Aduh. Kalau ini Jogja Asian Film Festival itu udah Asian Netpack. Ini udah tahun ke-18 yang barusan kemarin itu, dan bayangin udah 18 tahun, yang nonton video ini umur kalian berapa dikurangin aja. Dari segitulah festival film ini udah ada dan banyak banget film yang udah tayang. Film ini jadi tumbuh pelan sampai akhirnya sekarang menjadi ikon festival di Yogyakarta gitu. Bahkan dulu itu sempet ada semacam campaign Desember ke Jogja gitu. Karena apa ya, hawanya Jogja ketika Desember tuh banyak banget acara-acara gitu. Ada art jok lah, ada biennale, festival, banyak banget, dan salah satunya adalah JAV ini gitu. Dan di sini itu landscape-nya yang ditayangin itu film-film Asia. Jadi makanya Jogja Asia Netpack Festival. Kalau datang ke sana, kalian akan nemuin film-film Asia yang jarang banget ditemukan di pemutaran-pemutaran lain gitu, karena memang dikurasi dengan sangat bagus gitu ya. Dan banyak banget platformnya. Kalau dulu tuh ada open air cinema. Jadi kalau kalian datang ke JAV itu, di luar ada juga film yang bisa ditonton siapa aja yang datang gitu tanpa harus beli tiket. Layar tancap gitu ya? Ya, macam layar tancap gitu. Macam-macam banget deh. Kemarin ada yang film yang dari Palestina gitu. Film yang kita mungkin kalau nyari di online nggak akan ketemu juga gitu. Bajakan pun nggak akan ketemu. Iya. Nggak akan diartiin sama lebah ganteng. Susah. Nah, jadi festival itu benar-benar seru banget. Lebih seru lagi karena kalau kata Mas Iva, film Iva Isfansyah ya? Iva Isfansyah, salah satu penggagas sih. Pokoknya orang-orang yang menjalankan JAV ini, salah satu unsur penting dari JAV itu adalah profesional, alias orang-orang profesional tuh banyak di sana, Pi. Iya. Jadi bukan cuma penikmat film nih gitu ya. Kalau beberapa festival lain itu cuma penikmat film yang geek banget gitu ya. Tapi kalau di JAV itu orang-orang yang bikin tuh pada datang. Iya, kemarin Visinema tuh sekantor gitu. Sekantor ke sana. Banyak banget. Netflix juga ke sana. Iya. VU juga ke sana, Disney Tira juga ke sana, Bumilang. Banyak banget di sana karena pengen ketemu sama langsung audiensnya gitu. Iya, pengen lihat langsung audiensnya tuh kayak gimana. Magma juga. Jadi bahkan sutradara pun ikut mengomentari film waduh, yang kita gitu. Ya gitu, maksudnya bagus gitu diskusinya. Ya, jadi itu serunya itu sih, bukan bisa jadi filmmaker sama penonton tuh bisa dibikin setara gitu loh. Kita bisa nongkrong di tempat yang sama gitu. Oh iya. Di JAV itu tanpa ada gap dan bisa langsung nanya, filmnya kenapa sih gitu. Seru itu. Bisa nonton sebelah-sebelahan kursinya ya. Enggak sih, ada reserve juga. Oh, reserve ya. Nggak bisa sebelah. Penonton umum sama undangan beda duduknya kemarin ya. Tapi ada beberapa yang penonton umumnya itu ya filmmaker yang beli. Yang maksudnya dia nggak diundang. Dia juga war juga sama. Datang duduk dengan ngumpul sama orang yang lain. Ya, war. Itu tuh kesan tiket war tuh kayak nonton konser ya? Banget. Festival ini bener, makanya tadi gue udah bilang ini 18 tahun, udah lama banget nih festival. Ketika muncul tiketnya di Tix ID, wah itu gila-gilaan. Orang-orang pengen apalagi nonton. Terbatas banget kan? Terbatas. Maksudnya satu film kan satu studio. Cuma 2 kali paling tayang berapa atau 3 kali tayang lah satu film Iya. itu, dan satu studio kan kapasitasnya cuma berapa ratus kan. Bayangin itu orang-orang dari Pulau Jawa gitu, mostly Pulau Jawa yang pengen banget nonton film itu, dan film yang ada di sana itu
yang langka, jarang banget ditayangin gitu. Kemarin Monster langsung sold out. Jatuh Cinta di film-film itu sold out karena belum tayang di bioskop reguler. Iya. Ada Woman from Pemukiman. Rote, Pemukiman Setan. Perfect Days, wah judul-judul yang ya susah banget ditontonin. Kalau gua sih ngelihat teman-teman yang lain adalah vibes-nya sih, maksudnya Iya sih. yang datang ke sana itu orang yang benar-benar cinta sama film. Jadi kalau ketemu sama film, nonton film yang sama dengan orang yang berbeda kan jadi beda ya. Iya, Rasanya dan itu juga 8 hari kan, maksudnya lama banget. saking cintanya lo mau film, lo harus cuti seminggu gitu dari Iya, kerjaan gitu. kuliner makan, makan nonton film gitu-gitu doang sih. Gitu Itu salah satunya ya. Jadi kalau kalian punya kesempatan, mampirlah ke JAV, seru banget. Tiap akhir Desember, akhir November atau awal Desember atau biasanya di bulan Desember. Gue iri sih ngelihat vibe-nya gitu, orang-orang yang Nah, ngepost itu gitu harus kayak. cobain Vin, nanti harus cobain. Gimana ya? Seru sih. Kids friendly nggak? Enggak ya? Kalau kids friendly sih Tergantung enggak filmnya sih. juga sih. Tergantung filmnya. Iya, gitu kalau bioskopnya sih rata-rata yang datang udah SMA, Iya, sampai iya, remaja iya. lah gitu. Maksudnya kalau misalnya liburan ke sana sekalian sama keluarga kan berarti nggak diajak gitu. Iya. Gitu. Iya, kalau ke Jogja-nya bawa keluarga bisa, tapi kalau Bisa. datang ke venue-nya untuk ikut festivalnya sih enggak sih gitu. Karena bukan festival film anak. Susah apa sih war tiketnya? Susah. Kayaknya kan tiap tahun ada aja ributnya. Iya, ada iya. Kalau terakhir kemarin kayaknya lebih ke websitenya sih. Gua rasa ada something yang error di websitenya karena setelah tiket.com atau apa? Tix ID ya. karena setelah lancar bisa aja orang no komplain. Permasalahannya memang yang beli banyak cepat sold out gitu aja. Itu aja ya, rebutan banget ya. Nah itu kalau JAV kayak gitu tuh serunya acaranya bisa ketemu sama banyak orang. Terus apa lagi ya? Filmnya banyak variatif sih. Sama akhir-akhir ini sekarang JAV menjadi ajang showcase PH atau studio gitu. Jadi Disney pertama kali ngerilis di sana. Gitu. Oh iya, kayak kemarin kan Gaspar. Iya, Gaspar di sana. 13 bom. Belum bikin premier tapi udah tayang di sana. Jasedev. Pemukiman Setan. Kalau Jatuh Cinta sih udah premier dulu baru tayang di Oh sana iya ya. iya. Tapi beberapa adalah untuk showcase gitu kayak ini baru tayang di sini gitu. Jadi opening atau closing film gitu. Cukup prestisius berarti ya. Cukup karena yang datang profesional sama pecinta film sih. Iya, ngeliat kayak semua pecinta film gitu ketemu di Ya sana. salah satu tuh video enak yang viral itu kan Jasedev kan. Ya itulah itu jauh gitu. Ya, Selanjutnya ya. apa Rey? Selanjutnya Rey? Kita kembali ke Jakarta dulu ya. Oke. World Cinema Week. JWCW. Ya, JWCW. jadi gini, ini menarik nih. Jadi dia tahun lalu tuh pertama World Cinema Week. Dia tayang tuh di beberapa kota, termasuk Tangerang juga gitu. Oke. Cuman Tangerang kota ya? Iya sih. Ada kabupaten apa? Iya, di tahun ini dia formatnya fokus di Jakarta aja. Dia kerjasama antara CGV sama Klik Film. Oke. Jadi sama, cuman bedanya kalau film-filmnya tuh lebih ke arah film-film internasional yang biasanya sih menang penghargaan. Betul. Jadi yang menang-menang di Oscar, Cannes. gitu ya. Biasanya sih lebih ke Cannes gitu ya. Oh. Highlightnya lebih ke dan festival prestisius gitu. bener-bener dicariin di luar Asia pun juga coba didatengin. Betul. Gitu. Cuman memang kayak seperti Film-film festival A24 gitu. Enggak malah. Oh enggak, Pas. yang Enggak. surprise itu Enggak. jadi. Maksudnya enggak. bukan condong ke film-film A24, tapi lebih ke film-film yang datang dari misalnya Yunani atau apa, Iya, terus tiba-tiba menang di Cannes gitu. Yang kita nggak iya. ngerti PH-nya mana gitu. Iya, Betul. Nah, dia yang ngebawa aja Nah, cewek. biasanya kayaknya tim Klik Filmnya ya. Ya, tim Klik. Yang bisa Licensing negosiasi, dan lain-lain, lisensi ya. dan lain sebagainya, ditayangkan pertama kali di bioskop sebagai acara World Cinema Week Festival gitu. Nanti akan tayang Nanti akan tayang di platform Klik. Oh, berarti tahun lalu tuh sebenarnya namanya WCW doang. Iya, Tapi World tahun Cinema ini Week. jadi ada Jakartanya karena Jadi cuma di Jakarta. karena di Jakarta aja gitu, karena rasa-rasanya kayaknya di pool di sini dulu aja gitu, biar apa ya bilangnya, tersentralisasi lah gitu. Buat settle dulu aja kali ya, biar iya, biar betul, kalau betul, udah betul, rutin betul. mungkin bisa ke Yes, tour ke betul. Nah, luar kota. nggak cuman film-film luar negeri, tapi film-film dalam negeri juga kadang ada. Ya. Yang film-film pendek yang diproduksinya cukup Ya. apa ya bilangnya, high budget lah gitu. Ya. High budget untuk skala apa sih bilangnya kalau film OTT tapi panjang gitu. Middle level film lah. Iya, jadi durasinya sekitar 1 jam, enggak lebih dari 2 jam gitu. Itu juga sebagai Klik Film Iya, eksklusif gitu, ditayangin juga di situ. Dan itu biasanya film-film Falcon ya. Iya, Karena Falcon yang Pictures. menggagas JWCW ini memang
Klik Film bagian dari Falcon. Kevin bagian Falcon. nah. Kita sih support aja bagus Iya. acaranya gitu. Gue Seru banget. sukanya ada beberapa acara nih yang dia tuh berhasil ngedatengin filmmakernya, sutradara, Langsung aktornya dari- yang dari luar negeri gitu. Ya, dari Kayak kemarin tuh apa? Iran ya? Contohnya? Kemarin Iran atau mana ya? Aduh, gue lupa lagi. Ya pokoknya daerah timur gitu deh. Iya, Insya Allah a Boy. Sama Boy, ya. Terus film penutupnya, aduh gue lupa judulnya. Iya. Itu Bagusnya ada. sih itu sih. Kalaupun nggak bisa datengin, mereka coba usahain untuk conference call. Ya. Oh, Jadi biar ada diskusi atau Iya, apa jadi gitu setiap ya. selesai satu film ada diskusinya gitu. Sama bioskop tuh gede banget tuh muka. Mau tanya pertanyaan apapun, dibantu sama penerjemahnya, ngobrol jadinya gitu. Seru deh pokoknya. Tuh. Ya. Nah, sama Kemarin La Luna juga di situ berarti ya? La awalnya Luna tuh JFW. Oh, JFW. La Luna Oh, JFW, Jakarta juga ya. Iya, tapi di JWCW jadi surprise movie. Jadi Oh, surprise. Iya. Nah, lanjut ke JFW. Ya. Karena JFW masih ini Jakarta juga nih ya? Masih Jakarta juga. Jadi mirip secara timeline tuh mepet ya, Re, ya. Iya. JFW sama JWCW itu apalagi Betul. orangnya yang terlibat juga Tapi ya maksudnya orang-orang yang kenal juga. Tapi nanti gue akan jelasin bedanya. Nah, tadi Kalau kalau JWCW tadi meng-highlight film-film internasional nih kalau kata Rena. Kalau JFW Iya. itu lebih holistik gitu ya, Re, ya. Bukan sekedar pemilihan film lagi kan ya. Lebih gimana, Re? Jadi kan kalau si JFW atau Jakarta Film Week itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Oke. Jakarta. Provinsi DKI Iya. Jakarta ya. Oh, jadi Pemda ya? Iya, dia Acara pemerintah. Dia punya Acaranya. visi misi untuk acara itu pengen supaya industri film bisa berkembang. Jadi Pemda Jakarta ini membantu semoga industri perfilman baik di dalam negeri maupun luar negeri bisa ikut berkembang lah gitu. Bagus ya. Jadi kalau di JFW ini gratis. Cuman memang harus daftar tiketnya. Jadi Oh, rebutan juga, rebutan Iya, juga. jadi dia akan cari apa sih bilangnya kayak kalau tiketing gitu kerjasama, ya udah gitu, buka tiketingnya jebret itu war-nya di situ tuh, duduk gitu, tapi gratis. Jadi kayak register aja, kalau nggak salah pakai KTP gitu. Ya. Kayaknya bayar admin doang deh. Enggak ya? Admin Kayaknya kena kayaknya admin. fully gratis. Fully gratis ya? Fully gratis. Nah, yang menariknya lagi dari JFW adalah kadang-kadang tuh mereka masih menyediakan slot untuk on the spot. Jadi kayak bikin suasana, oh ini nih serunya ada orang yang antusias banget sama 1-2 judul film, ngantri. Kayak tahun ini tuh filmnya apa tuh yang Nah, paling yang rame? paling boom itu Past Life. Oh iya. Sama Budi Pekerti. Iya. Oh, Budi Pekerti. Opening. Kita ngerasain banget kan itu. Betul. Antriannya sepanjang itu gitu Budi Iya, Pekerti pas. Kalau di tahun ini di Grand Indonesia, yang pernah ke Grand Indonesia tahu lokasi CGV di mana, itu bayangin hall depan CGV kan gede. Iya. Penuh itu. Penuh. Orang ngantri. Penuh. Yang Dan- depannya Indonesia Kaya itu ya? Iya, galeri Nah, Indonesia. seberang Indonesia Kaya itu kan ada jalan tuh. Iya. Di belakang eskalator. Iya. Startnya dari sana tuh. Dari Itu- ujung sana. Bukan, itu malah meja registrasi. Meja registrasi ya. Meja Oh, registrasi ngantri di situ nguler gitu. sampai masuk ke dalam CGV-nya. Iya, sampai ngantri. Dan kadang-kadang masuk sampai antrian kalau nggak diarahin sama usher-nya ya, bisa hampir kena studio 3 atau toilet. Emang panjang Sambil- banget. Itu Budi panjang. Pekerti itu opening. Budi Pekerti. Keren. Ya. Worth it. Emang deserve Bagus, kayak gitu? bagus, Iya, iya. deserve Nah, kayak gitu. bedanya Openingnya sama si JWCW tadi, kalau JWCW itu secara bayar-berbayar dia bayar. Dia masih bayar di angka katakanlah 30 ribuan, tapi dia bermitra sama bank, ada program promo, bisa dapat diskon dan lain sebagainya gitu. Jadi sama-sama worth juga, cuman bedanya yang satu gratis, yang satu bayar. Plat merah yang satunya ya. Ya bagus sih gagasannya untuk Iya, bagus orang-orang untuk maksudnya. ke bioskop. Emang perlu ada keterlibatan dari pemerintah juga kan Iya, untuk betul. sport-sport Dan gitu. serunya acara ini berdampingan. Jadi kalau buat yang tinggal di Jakarta gitu ya, ketika acara kemarin tuh jalan, seru banget. Kalau nggak bisa nonton sekarang, bisa nonton yang minggu depannya. Banyak banget pilihan acaranya di minggu-minggu itu Iya. tuh. Oh, ini seminggu ini ada film ini nih. Minggu depan masih ada lagi gitu kalau Iya. kelewatan. Seru banget Terus sih. kalau si JFW ini, Jakarta Film Week, nggak cuma penayangan film, tapi dia tuh ada acara di luar dari Oh, iya, penayangan banyak. film. Oh, Jadi iya. dia nggak tie-in sama abis nonton terus diskusi, Nggak tie-in, Dia apa- tie-in maksudnya, TI. Sorry ya bahasa Inggrisnya. Iya. Nggak selalu
diskusinya setelah nonton. Enggak, bahkan mereka bikinin acara-acara di luar dari pemutaran film, bisa diskusi, ada masterclass. Yang di Kineforum, Kineforum gitu-gitu juga ya itu ya. Ya, banyak banget sih. Kalau Kineforum itu lebih meng-highlight film-film pendek kan. Tapi ada yang di luar nonton yaitu ada masterclass, ada fun-nya juga, Jakarta Film Fun. Ada filmnya siapa juga gitu, apa satu sutradara dikulik di situ ya film-film. Jadi ada masterclass. Kemarin deh kalau nggak salah. Nah, kalau masterclass misalkan datengin tamu sutradara, itu akan ini sharing ilmu. Share ilmu gitu. Penyutradaraan seperti Dan apa? yang ikutan praktisi-praktisi juga gitu, Iya. untuk dapat ilmunya. Kita dari sebagai itu. orang awam juga boleh ikut. Dan apalagi di Kineforum kan anak-anak kuliahan. Iya. anak Ya kalau di kuliah Kineforum film tadi kan. pemutaran Iya. film pendek sih. Kalau Iya. masterclass-nya itu di tempat lain. Ya, biasanya sih kerja sama semua hotel. Oh, Kalau kemarin tuh ada hotel deket Tanah Abang gitu. Ya. Kebetulan Asli. kan ya deket banget sama Grand Indonesia kan di situ. asli gitu. Betawi itu. Terus Tanah Abang. masterclass juga kadang bisa datengin aktor atau aktris senior untuk Iya, share ilmu berakting tuh seperti apa sih gitu. Sutradara, aktor gitu-gitu. Seru sih, Iya. itu dua acara Jakarta Film Week, JWCW itu dua acara yang berbarengan, mirip waktunya, mepet, tapi vibes-nya beda. Karena yang satunya internasional banget, yang JWCW itu rasanya kita kayak ke sebuah toko di mana toko itu menjual banyak banget pernak-pernik dari luar negeri gitu. Jadi Yes. pilihan filmnya tuh sangat-sangat diverse gitu. Mau nonton film datang dari timur, ada dari Eropa, ada dari macam-macam deh. Itu Kemarin sebenarnya. tuh berarti bulan November, awal November ya? Ya sekitar itu. Iya. Sekitar situ ya. Karena nggak habis tuh nggak lama jam. Terus kalau JFW lebih anak muda banget, gue ngerasa Ya. tone-nya tuh tone anak muda Dan banget gitu. Ini ya kalau JFW sih udah lumayan Kebalik ya. sustain. Justru yang Pemda justru malah anak mudanya. Oh iya, berasa. bagusnya itu karena jadi dia bisa ya menghidupkan anak-anak Ya yang benar sesuai tujuannya. Kan dia Iya, mau bagus memastikan. gitu biasanya kan ya tau lah. bagus banget. Ya, makanya dari segi merchandising JFW ini ya hip anak muda Pop banget. vibrant gitu. Yoi. Vibes-nya vibrant. Wah, Tas, tuh. selempang. Gue bentuknya suka sih lucu. dengan adanya festival ini dan lebih suka lagi karena beda aja tone-nya. Kalau lu pengen yang Ya. kayak tadi kayak pengen banyak landscape film dunia ya datanglah ke JWCW. Tapi kalau pengen tahu vibes-nya industri perfilman di kota Jakarta ya datangnya ke JFW gitu. Yes. Gitu, Jakarta seru Film Week. Jakarta Ya, Film Week. Ini Kalau udah tahun ketiga ya? Jakarta Film Week tuh tahun 2021 mulainya. Ya, Mulainya. ini tadi tahun ketiga ya. Nanti akan tahun ada ketiga, lagi tahun 2021, kedua. Pasti akan kita sih expect akan ada lagi sih. Kemarin udah sempet yes. ada obrolan ketika di panggung itu ya. Iya. Si pembawa Berarti itu tuh sebenarnya umurnya masih pada muda ya? muda tapi bagus. Muda. Iya. Iya maksudnya kelihatan banget maksudnya lonjakannya gitu. Iya, Dari nggak ada tiba-tiba ada dan Iya. hype-nya tuh tinggi gitu. Berarti kan memang selama ini tuh pecinta film mungkin udah carving for Iya, Craving, gitu. iya. Apalagi Craving for kemarin that, pas JWCW itu banyak film yang ditambah. Bukan, gue nggak tahu banyaknya ya. Salah satunya Monster. Iya, betul. Itu Oh, jam nambah satu studio lagi ya? jam berapa ya? Jadi, jam 9.15 atau jam Jadi gini, 10 itu. Monster itu didatengin sama si Klik Film lah. Koreeda ya, Monster Koreeda ya? Monster Hirokazu Koreeda sebenarnya. Ini tuh salah satu highly anticipated Japanese movie lah. Dia di JWCW udah di set awalnya 2 slot. Ditambahin. 2 slot penayangan. Langsung sold out. Habis. Itu kalau nggak salah yang pertama kali sold out di JWCW. Cepet gitu, bayar lagi. Iya. Udah kan sold out nih. Terus akhirnya lanjut ke udah setelah penjualan lanjut beberapa hari langsung announcement, oh bisa dibuka ini. Oh, nambah lagi. Nambah studio baru gitu. Wah. Ya. Bahkan sampai yang paling malam kalau nggak hari Sabtu malam. kalau Iya, nggak yang satu salah. malam itu jam 9:30 gitu. Wah, itu Ramai banget, tiba-tiba. karena gue nonton yang itu kan. Iya. Pas di luar ruang tunggu di depan bioskop itu, depan studionya, ramai banget kayak wah ini keren banget ya orang-orang mau datang ke acara malam-malam untuk nonton film yang tambah ini gitu. Emang Iya. seru banget. Iya, artinya ya salut juga sama programmingnya ya, baik JWCW maupun Iya. JFW. Nih, Pemilihan dia, filmnya tepat. Dia bisa milih film yang kayak wah ya bener gitu. Ya. Orang mencari-cari film itu. Ini kan ini udah 3 nih. Ya. Yang 2 nih berbayar. Itu range tiketnya tuh berapa sih? Di Sebenarnya? kalau yang JFW kan gratis ya. Kalau Iya, kalau Kalau JFW jam kan itu gratis. 35.000 belum termasuk pajak. Kalau sama Itu- pajak tuh 40.000-an sekian lah. Itu per filmnya ya. Per film. Nah, Sama kalau flat semuanya. JFW JFW gratis. JWCW ya Oh, maksudnya. JWCW. JWCW itu 35.000-an atau 2. Ya, murah Kalau yang sebenarnya. tahun lalu 25.000. Murah banget sebenarnya. Murah untuk nonton film yang nggak tayang di bioskop itu loh. Iya. Jadi emang harganya itu ya cukup merepresentasikan film yang langka ini. Betul. Cuman ini juga perlu dikasih tahu ke teman-teman ya, ketika film ini langka, proses untuk bisa tayang di layar lebar tuh cukup panjang. Belum lagi ada beberapa lisensi yang tidak memperbolehkan bongkar pasang filmnya.
Jadi Bongkar pasang tuh- that being said, ada beberapa film yang kadang-kadang kita ketemu nggak ada terjemahannya. Subtitlenya, Iya. benar. Itu memang kayak nggak boleh kalau mau tayang nih harus seutuh-utuhnya ini gitu, nggak boleh ada alterasi segala macam. Karena tambahin subtitle tuh bisa jadi Wah, bisa kayak- bisa oleh si ininya orang yang kasih izinnya menganggap oh ini lu udah bongkar pasang nggak boleh gitu. Bisa kayak tetangganya Ucup ya, misalnya film-film dari Iran, Arab gitu. Bahasa Arab itu, amin. Ucup siapa itu? Ucup Bajuri. Lama banget ya. Bukan Ucup ini ya, Pesta Pora bukan. Waduh. Iya. Gitu. Nah, selain Ada acara lagi, ada tadi, lagi nggak? ada lagi nih yang akan kita sebutin ini lebih ke datang dari apa ya, pemerintah. Kedutaan besar gitu. Betul. Ya, Nah, kerjasama. yang paling recent dan cukup mendulang banyak fans gitu ya, gue bisa sebut adalah Japanese Film Festival Yes. gitu. Dan dia punya 2 format gitu. Itu salah satu festival yang gue sukain banget karena Betul. bener-bener filmnya dikurasi Ya. itu film-film yang anjir ada ya film kayak gini. Iya, gitu. iya, betul. Filmnya bisa bikin kita Iya, maksudnya kan fresh banget gitu. kita tahu Jepang tuh idenya suka pecah gitu. Nah, dipilihinnya yang kayak gitu yang dipilih itu justru. yang Ya. cukup bikin kita bikin kagum dengan idenya yang fresh. Emang Jepang sih idenya fresh mulu ya. Iya. Tapi yang dipilih ini relevan buat kita gitu. Oh ini ngerti banget gue rasanya. Gue mulai dari yang online dulu. Yang online itu biasanya dia Japanese JFF Independent Plus. JFF Plus itu. JFF Plus gitu. Itu filmnya nggak yang terbaru, Ki. Jadi filmnya Oh, tuh film lama. film lama, ada yang tahun 2000, ada yang dari 2000-an, ada yang dari 90. Wah, pokoknya film-filmnya lah. Nah, itu biasanya yang di-highlight adalah tempat. Gitu. Jadi ceritanya itu punya esensi tentang tempatnya gitu, entah sebuah pulau, budaya dari sebuah tempat gitu. iya, Tapi kemasannya rapi gitu, bukan yang literally ini kita orang sini ngomong enggak gitu. Oke. Itu ceritanya bagus-bagus, ada yang dokumenter, ada yang fiksi, dan disitulah akhirnya gue nemu, oh ini ternyata aktor-aktor yang populer banget nih di sekarang. Iya. Ternyata udah main film yang kayak gini dulu Oh, gitu. Dan gitu. ceritanya waktu ngerintis itu bagus-bagus. ya. Nah itu gratis, Iya. Kalau yang plus ya. gratis, Kalau tinggal yang sign up, klik nonton. Bagus banget, itu ada 8 sampai Itu karena online bisa ditonton di mana aja. bisa mana aja. BTW ngomongin soal yang ditayangin film lama, berarti kemarin kalau nggak salah di JAV juga ada film-film Wong Kar-wai ya? Oh iya, iya. gila, itu. Kalau film Wong Kar-wai itu memang lebih ke Wong Kar-wai kan salah satu filmmaker yang dikagumin ya. Maksudnya di kalangan penikmat film yang Spesifik tidak lah, niche mainstream lah gitu, gitu side ya. stream gitu ya. Karena dia punya pendekatan visual yang beda gitu. Nah, kita jarang ketemu film itu di bioskop gitu. Itu Nah, di bioskop kemarin di JAV gitu iya. gimana? Bahkan The Raid aja dibikin 4K kemarin. Di JAV. Gokil. JAV itu kemarin ada satu sesi nayangin The Raid versi 4K. Tuh, worth it banget ke Iya. Jogja tuh bulan Desember ya. Iya, jadi pukulannya tuh mulus banget ya. Jadi katanya jernih emang gitu. beda banget hasilnya ketika jadi 4K dengan film yang sama. Kalau kita dulu nonton mungkin masih kualitas yang dulu ya, sekarang udah dibikin 4K. Mungkin Coach Justin bakal suka yang itu. Kan dia kan nggak suka The Raid yang sebelumnya. Gitu Iya, sih. iya, ya, iya, gitu. iya. Kalau film-film JAV kemarin kayak gitu. Nah, balik lagi ke soal JFF online Iya, tadi. iya, JAV online. Setiap tahun dia punya kurasi-kurasi yang bagus gitu. Dan kalian bisa nonton nanti cari aja JFF Independent, JFF Plus. Aduh, itu nggak boleh dilewatin karena bisa ditonton di mana aja. Kalau Yes, yang yes, acara online kayak JAV, JFW, JWCW tadi kan offline gitu. Meskipun ada online-nya juga beberapa, ada di video, ada di klik film, tapi kalau JFF Independent ini full di online gitu. Follow aja lah Indonesia JFF. Dan offline-nya juga bukannya di beberapa kota ya? Nah, itu beda yang kedua, lagi. beda lagi. Jadi Japanese Film Festival itu terpisah dua. Tadi yang online itu tersendiri tuh namanya, Iya. independent tadi. Oke. Yang offline tadi, yaitu di beberapa kota. Yes. Tahun ini ada 6 Tahunnya ya? 6. Tahun ini ada Wah, 6. 6 kota men. Jakarta, Makassar, Makassar, Bandung, Palembang, Yogyakarta, sama kalau nggak salah satu. Manado bukan sih? Bukan ya? Iya, iya. Ya, pokoknya ada 6. Ya 6 lah. Ada 6, ada 6. Pokoknya udah tau lah ya, maksudnya kedutaan besar Jepang, otaku Indonesia nih. Nah, kalau yang JFF itu yang terbaru kan, Ray? Iya. Film-film terbaru. Iya. Film-film terbaru. Yang pernah tayang di tahun lalu juga Iya. rasa-rasanya Maksudnya masih baru gitu Ya, ya? setahun lah gitu. Setahun, Kalau ya. beda sama JFF online. Nah, kalau Tapi ada ini- beberapa yang ini kalau dirasa-rasa cukup ternama pengen ditayang lagi, tayangin. Contohnya kayak Lupin the Third, Oh, Kastil Lupin Third, ya, ya. Cagliostro itu kan itu sama kayak tadi tuh gagasannya. Film ini jarang di bioskop. Nah, Iya, dibikin jarang. ya, dibikin experience. Saya juga di bioskop. masih nungguin yang JFF tahun lalu tuh anime apa? apa? Yang industri bikin anime itu. Oh aduh,
apa Iya, gitu iya, ya kan. iya, Itu iya. ada tuh judul Ada. itu. Itu aja belum masuk OTT sampai Betul. sekarang. Ini tuh film-filmnya yang kayaknya masuk OTT Susah pun bakal OTT. susah gitu. Susah banget. Susah OTT. Apalagi kurasinya tim JFF itu bagus-bagus gitu. Iya. Gue bisa bilang dari semua film yang dipilih itu cuma beberapa yang kita mungkin kurang suka. Bahkan gue belum nyebutnya kurang suka, bukan nggak suka ya, kurang suka. Karena sisanya pasti bagus dengan genrenya gitu. Dia tuh variasi genre kan. Iya, Animasi nih. Bukan yang terbaiknya animasi, tapi yang paling fresh, yang paling kalau lu nonton kira-kira dia banyak orang yang suka gitu. Betul. Nah, yang menarik dari JFF juga tuh jadi gini, kita ngomongin ada beberapa versi lah, tergantung kotanya. Iya. Kalau Nggak dirasa semua kota sama ya. Kalau dirasa-rasa kotanya masih baru nih, tahun ini masuk gitu, dia tuh nggak berhari-hari, cuma 1, 2, 3 hari doang. Oh, gitu. Jadi secara line up film dia udah set pagi, ya judulnya satu aja ini, sampai malam besok lanjut gitu, selesai. Tapi kalau misalkan yang kita ngomongin soal Jakarta ya, Jakarta itu ada 4 hari kalau nggak salah. yang 4 sampai hari, lu meriang-meriang 13. itu ya, Re? Bukan tipes ya? Bukan tipes sama beres. bukan. Apa ya? Setelah. Oh, setelahnya. 13 Iya maksudnya. Ya. Gara-gara Enggak. Film ada banyak ya. Jadi filmnya tuh banyak. Nah, dia bikinin semacam rekomendasi. Oh, yang jalur-jalur Ya, itu. jadi Oh, dibikinin jalur nih. Oh, kalau misalkan rekomendasi mau nonton film judul-judulnya ini aja nih, Itu untuk maraton ya, itu untuk maraton ya. Maraton biar dapat bisa tukar merchandise lah. Tapi gue ngelihat di jalur-jalur tertentu itu, justru film terakhirnya tuh menciptakan mood buat kita besok bangun pagi tuh lebih bagus. Ya. Ini bagus. Ada satu jalur yang judul terakhirnya tuh Monday See You Next Week, itu tayang di hari Minggu malam, besok Besoknya paginya kan Senin. Senin. Wah, Iya. gue ikut jalur yang Monday See You This Week, filmnya tuh di hari keberapa gitu. Gue selesai nonton tuh kayak tahu gini mah gue pakai jalur yang ini aja biar gue bubar selesai JFF tuh wah segar mood- gitu. mood hari Senin gue bagus. Makanya lu sakit habis itu. Sakit tuh bukan karena oh, iya, JFF. bukan ya. Bukan. Bukan orgasme konten Jepang gitu. Enggak. Itu sih bagusnya JFF, kita sangat happy dengan kurasi filmnya dan selalu expect cerita apalagi ya yang akan Iya. dibawa gitu. Karena fresh banget. Harga tiket. Nah, kalau JFF itu kalau yang pakai referensi Jakarta ya, dia bedain. Kalau Kamis sama Jumat itu 30.000. Ada yang 30.000, ada yang 40.000. Jadi Jumat Sabtu Minggu kalau nggak salah 40.000. Hari Kamis 30.000. Kamis itu sekaligus pembukaan lah gitu. Oh, Senin sampai Rabunya nggak ada? Nggak ada kan 4 hari. Oh, emang cuma 4 hari doang ya? Kamis, Iya, Jumat, Sabtu, Kamis, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu, iya. Dan kalau dihitung-hitung sih, untuk yang ikut maraton 13 film itu ya, itu Lu ya, itu ya 13 film. 13 film itu Iya. kalau ngikut dari Kamis opening, terus Jumat 1 film, Jumat 2 film, terus Sabtu sama Minggu 5 sama 5. Wah, gila. 1, 2, 5 sama 5. Oke. Itu harus oronamin sih minum. Gitu. Tapi kayak kalau tadi gue sempat mention ya, kalau maraton ini kan dia bisa dapat merchandise. Merchandise itu kalau di Jakarta kemarin atau tahun ini itu 11 film aja. Oh, 11 film Iya. dapat merchandise. Apa tuh, Re? 11 film dapat semua sampai dengan tote bag. Yang paling meriahnya Kaos. tuh kaos. Paling ujung kaos. Yang paling ujung kaos. Ya, kedua ke ujung tuh hadiah nomor 2 terbaiknya tote bag-nya gitu. Cuman itu minimal harus nonton berapa film 11, gitu ya? 11. 11 Jadi film. makanya Wah. kalau 11 itu istilah kata minimal nonton di Jumat malam. Kan tadi kan 1, 2 sama 5 gitu kan. Iya. Hari pertama 1, hari kedua ada 2 film, hari ketiga sama keempat 5 10, sama 10. 5. Jadi Iya, 10. 10 gitu. Gitu sih. Jadi emang ada banyak banget festival film yang bisa ditonton ya. Nah. Nanti cobain aja. Terus yang menariknya juga dari JFF terakhir ya, pas berkaitan sama merchandise tuh, cara nge-redeem merchandise itu menarik. Ngantri minta stempel. Ya, Oh. bagusnya. Jadi setiap selesai satu Tercatat film, ya. setiap selesai satu film tuh orang pada bubar berbondong-bondong ke Oh, meja kayak antri, ini ya. minta stem, kayak budaya Jepang Iya, gitu. iya. Kayak oh my grill gitu, kayak habis makan di stempel biar dapat gratis Terus ya. gue sempat nanya salah satu panitianya, ini boleh nggak di full di malam aja? Gak bisa kak, nanti kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, takutnya akan bikin Iya. antreannya tuh bottleneck gitu. Jadi budaya mengantrinya dibawa banget ya, Iya. budaya mengantri yang sangat tertib Gitu itu. sih. Nanti kita bisa cerita lebih banyak lagi nih soal festival. Ada apa aja tuh? Ada Korean, Kiev. Korean, ya. ya, Korean, Ada banyak Indonesia. banget. Kiev, Festival. Prancis. Ada ini festival film Indonesia Ya, itu bukan? bukan. Oh, bukan ya. Ya, festival doang namanya. Ya. Oh ya udah. Ya udah, paling gitu aja. Sampai Ya. ketemu di episode selanjutnya. Ya, Bye. bye. Thank you.